Ya, perdebatan soal daya beli mencuat antar sejumlah ekonom. Menariknya, perdebatan makin meruncing, lengkap dengan argumentasi dan juga data masing-masing kubu. Di sisi lain, daya beli yang identik dengan konsumsi rumah tangga menopang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi nasional dan ini menjadi sebuah pertarungan kredibilitas politik ekonomi pemerintahan Joko Widodo. Apa amunisi pemerintahan Jokowi mengejar target pertumbuhan di sisa semester 2 2017? Daya beli naik atau turun? Kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah bersama saya saat ini, sudah ada Bapak Muhammad Faisal, Direktur Center of Reform on Economics, KOR. Pak Muhammad Faisal, terima kasih sudah bersama kami. Sama-sama. Dan melalui sambungan telepon, Pak Faisal, kita juga terhubung dengan Pak Arief Budimanta, Wakil Komite Ekonomi dan Industri Nasional KAIN. Pak Arief, halo, selamat sore, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Selamat sore Mbak, selamat sore Mas Faisal. Selamat sore, Pak. Bapak-bapak sekalian, sebelum kita melanjutkan dialog, mungkin kita lihat terlebih dahulu ada data yang kita ambil kita lihat bersama. Ini adalah data tren konsumsi rumah tangga, ini identik dengan daya beli. Kita lihat pada trennya pada tahun 2012 di 5%, selalu di 5%-an lah ya. Sempat turun di 2015 4,97%, lalu kita lihat dari 2016 kita di 5,04%, tapi pada kuartal 2 2017 data BPS menunjukkan penurunan 4,95%. Saya ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, apakah daya beli masyarakat Indonesia turun? Terima kasih Mbak. Yang pertama kalau kita lihat secara agregat ya, konsumsi rumah tangga, kontribusi terhadap produk domestik bruto dari posisi triwulan 1 ke triwulan 2, kita lihat justru keadaannya membaik ya. Kalau dari 4,94 menjadi 4,95 kontribusinya. Artinya apa? Artinya daya tahan dari daya beli masyarakat itu masih tetap mapan dan mantap, malah kecenderungannya membaik. Jadi ini data yang dianalisis dan dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik terhadap berbagai macam komoditi yang ditransaksikan oleh rumah tangga di Indonesia dan di berbagai macam tempat di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemudian kita lihat struktur kontribusi produk domestik bruto sampai dengan Q2 ini kan kita tumbuh secara total kurang lebih sekitar 5,01% kalau dibandingkan dengan Q2 di tahun 2016. Ada hal yang menarik di sini yang menggambarkan tentang kekuatan dan daya dorong perekonomian rakyat dan usaha-usaha yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan nasional kita gitu. Kenapa saya bilang sekarang kita daya topang perekonomian kita itu datang dari perekonomian rakyat dan usaha nasional? Karena kalau kita lihat trennya, terutama di pengeluaran konsumsi pemerintah ya, pengeluaran konsumsi pemerintah antara Q2 2017 dibandingkan dengan Q2 2016 yang lalu itu justru terjadi kontraksi, ya, terjadi kontraksi gitu. Jadi dia bukan upside, tetapi ada proses downside. Artinya apa? Artinya bahwa aktivitas perekonomian kita secara keseluruhan itu lebih banyak digerakkan, satu oleh konsumsi, kemudian yang kedua oleh sektor real di masyarakat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau melihat struktur kontribusi PDB yang seperti ini, ada hal juga yang sifatnya positif. Ya, karena dia digerakkan oleh sektor real, maka kemudian itu mengartikulasikan 15 paket kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah itu sebenarnya secara perlahan-lahan udah efektif berjalan, baik itu secara nasional ataupun secara regional. Ini kebetulan saya lagi di Semarang berdiskusi dengan teman-teman dunia usaha di sini, ada OJK, ada Bank Sentral juga, kelihatan bahwa transmisi kebijakan, paket-paket kebijakan ekonomi itu sudah mulai secara perlahan dirasakan dan ditunjukkan oleh kinerja ekonomi sampai dengan Q2. Tetapi tantangannya begini, kita kan tidak puas dengan angka hanya 5,01. Harapan dari Pak Presiden itu kan kalau bisa kita lebih ya, memberikan optimisme untuk kita bekerja lebih besar lagi. Artinya kalau kemudian kita bisa mengembangkan satu basis pertumbuhan itu
diperkuat lagi di daerah melalui mekanisme yang disebut oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional itu melalui Regional Growth Strategy, maka kemudian dia akan mendorong perekonomian itu kinerjanya lebih upside. Baik. Kemudian yang kedua, Oke, silakan Pak. ekspor, Mbak. Baik, silakan Pak, dilanjutkan Pak Arief. Ekspor juga menjadi penting ya, walaupun secara value ada peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi secara volume kita harapkan memang di tengah perbaikan iklim ekonomi global, perbaikan di Amerika, perbaikan di Cina, ya pelan-pelan gitu ya, di Jepang. Harusnya ini kan adalah negara-negara mitra dagang utama kita. Nah, maka persoalan-persoalan diplomasi perdagangan ini harus menjadi salah satu cara ya untuk menggerakkan ekspor kita agar volumenya lebih besar. Karena dari hasil temuan kami di lapangan menunjukkan sebenarnya kalau misalnya ekspornya berbasis ekonomi kreatif, katakanlah misalnya sederhananya kita ambil yang mikro begitu. Barang-barang kita itu siap kok berkompetisi dan berhadapan-hadapan dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara-negara lain. Ini memang tinggal soal kemudian promosi, kemudian kemampuan diplomasi bilateral dalam hal perdagangan kita yang lebih kita tingkatkan, plus misalnya insentif fiskal. Nah, kemudian yang ketiga, selain dari konsumsi, kemudian ekspor yang ketiga adalah investasi. Nah, investasi ini salah satu model juga yang harus dikembangkan, dan kita lihat inisiatif ini sudah mulai banyak dikembangkan oleh daerah melalui mekanisme public-private partnership yang sifatnya tailor-made. Tailor-made ini artinya begini, mempertemukan kebutuhan yang ada di daerah atas dasar kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah di situ dengan kepentingan dari dunia usaha. Kan dunia usaha mau dapat kepastian, kemudian dapat dia yield yang bagus, kemudian jangka waktu kerjasamanya yang panjang. Pada level pemerintah daerah, misalnya kalau misalnya infrastruktur, katakanlah misalnya air bersih, dia mau misalnya percepatan untuk penyebaran kesempatan bagi para penduduk untuk menikmati air bersih, bukan hanya air bersih, tetapi air minum coverage-nya bisa 100%, kemudian tarifnya juga bisa kompetitif, misalnya seperti itu. Mempertemukan kepentingan-kepentingan itu sifatnya itu bisa tailor-made, misalnya modelnya dengan satu konsesi waktunya lebih fleksibel, lebih panjang, misalnya bisa 3 kali diperpanjang kali 30 tahun hingga bisa 90 tahun. Tapi kompensasinya selain itu adalah misalnya tarifnya harus murah dan terjangkau di masyarakat. Nah, model-model tailor-made kayak gitu menurut pandangan kami itu penting ya, sehingga kemudian arus investasi itu masuk bukan dalam konteks portofolio tetapi juga masuk ke sektor real. Contoh tadi misalnya ke infrastruktur ataupun masuk ke industri. Pak Arief, kalau misalnya kita bisa bekerja optimum 3 hal itu saja, maka saya yakin kita bisa upside, pertumbuhan kita lebih baik ke depan. Gitu, Mbak. Baik, apakah menurut Anda bisa dikejar dalam 6 bulan terakhir tahun ini? Karena tadi Anda menyebutkan bahwa akan ada diplomasi perdagangan, kemudian investasi. Apakah bisa dikebut dalam 6 bulan terakhir? Dan selanjutnya juga Pak Arief, kita melihat bahwa pemerintah begitu getol dengan proyek infrastruktur, dan kemudian kita juga kehilangan, saya mungkin dalam tanda petik, kehilangan momentum lebaran, libur anak sekolah. Ternyata tidak terlalu kuat itu menopang konsumsi rumah tangga, tidak seperti ekspektasi. Apakah Anda menilai bahwa pemerintah untuk masyarakat segmen menengah ke bawah sudah tergerus dengan kenaikan tarif dasar listrik yang secara gradual, kemudian yang segmen menengah atas, apakah benar bahwa ketakutan mereka ketika akan dibuka rekening tabungan mereka itu membuat mereka hold mereka punya belanja ataupun spending? Pak Arief. Yang pertama ya, sekali lagi ya, kalau kita lihat data terkait dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dikeluarkan oleh BPS, justru keadaannya membaik, Mbak. Ya, justru keadaannya membaik. Apalagi kemudian, dan keadaan membaik itu prosesnya ketika sampai dengan bulan Juni kemarin, kenaikan tarif listrik masih terjadi loh. Ya, per 3 bulan itu. Tapi kemudian kan sejak bulan Juli yang lalu Pak Presiden memerintahkan agar berhenti dulu. Artinya apa? Artinya optimisme konsumsi rumah tangga untuk Q3 ataupun Q4 ke depan akan lebih baik karena tidak ada inflatoir yang datang dari administered price, khususnya yang datang dari tarif listrik, itu satu. Nah, kemudian yang kedua dari sisi konsumsi pemerintah, kita tahu bahwa di Q2 ini kan ada terjadi proses kontraksi, dan biasanya di Q3 dan Q4 itu belanja pemerintah itu
jor-joran, bukan hanya di nasional tetapi di daerah. Dan ini pasti akan dapat mendorong pertumbuhan. Jadi satu, kalau kita dapat menjaga konsumsi rumah tangga minimal 5%, kemudian konsumsi dari sisi pemerintah juga, pengeluaran pemerintah itu juga dapat jaga positif ke depan. Oke, Pak Arief, saya mohon maaf, saya jeda sedikit. Lebih tinggi lagi tumbuhnya, mungkin 5,1 atau 5,2 itu bukan suatu hal yang tidak mungkin ya untuk kita achieve gitu. Pak Arief, saya mungkin menjeda sedikit, saya mohon maaf. Apa instrumen yang akan digunakan pemerintah untuk agar konsumsi rumah tangga pada semester kedua 2017 bisa berkontribusi lebih besar lagi sehingga target 5,2% di APBNP 2017 bisa dilakukan? Yang pertama tadi sisi administrative price, ya, harga-harga yang dikontrol oleh pemerintah, tadi harga listrik, kemudian BBM, ya. Nah, kalau kemudian ini bisa dikendalikan, tidak ada kenaikan, maka kemudian dia minimal menjaga daya beli. Tidak ada kenaikan, oke. Inflasi terkait dengan bahan makanan itu dijaga, itu kan bisa menjaga daya beli, sekaligus juga dapat mendongkrak, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, insentif bantuan sosial terhadap 40% masyarakat kita yang terbawah, apakah itu melalui program Rastra, kemudian PKH, dan seterusnya. Ini kemudian juga dapat mendorong ekonomi kita lebih bergerak, daya beli kita lebih bagus ke depan. Nah, kemudian yang ketiga, belanja dari pemerintah, Mbak. Ini minimal. Okay. Ya, namanya fiskal policy yang ada di pemerintah yang dapat mendorong dua hal. Pertama dari sisi menjaga daya beli atau meningkatkannya menjadi 5%, katakanlah seperti itu dari 4,95. Kemudian yang kedua, kalau itu terjaga, maka kemudian kan industri bergerak nih. Ya kan? Industri konsumsi kan bergerak. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi konsumsi pemerintah itu sendiri yang biasanya di Q3 ataupun di Q4 itu kan bergerak cepat ya, penyelesaian proyek-proyek, kemudian belanja juga besar. Dan ini saja sudah menyumbang yang baik. Dan kita tahu bahwa di Q3 dan Q4 juga kalau dari sisi ekspor kan bekerja, kemarin kan ada libur yang cukup panjang ya, dan agak vakum gitu katakanlah. Nah, sekarang kan semuanya udah bergerak normal. Nah, harapannya kemudian dari sisi ekspor juga volumenya akan lebih bertambah, lebih baik ke depan. Baik. Mungkin seperti itu. Baik, Pak Arief Budimanta, Wakil Ketua KEN, mungkin Anda sedang ada urusan yang lain yang harus dikerjakan. Terima kasih sudah bersama kami, Pak Arief Budimanta. Yuk, sama-sama. Dan kini saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, tadi kita mendengar bersama dari KEN sudah mengatakan daya beli justru membaik gitu. Padahal konsumsi rumah tangga kita lihat tadi datanya mengalami koreksi. Tapi menurut Anda sendiri, Anda juga menulis di beberapa media, kita juga sudah membacanya. Menurut Anda daya beli kita ini sedang menghadapi tantangan? Ya, jadi begini, alangkah baiknya menurut saya selalu membedakan antara perdebatan tentang daya beli dan juga konsumsi. Tadi Pak Arief Budimanta kan memulai dari PDB, dari konsumsi rumah tangga. Kita mulai dari situ dulu. Oke, jadi sama ya startnya ya. Startnya dari situ. Ya, jadi 4,95 di kuartal 2. Ya. Nah, jadi apakah itu kemudian mengalami penurunan? Tadi kalau kata Pak Arief Budimanta itu naik dari kuartal 1, 4,94. Oke, sebetulnya 0,01 oke lah. Jadi walaupun bisa katakan itu naik, oke. Nah, tapi sekarang cara menganalisa, cara menginterpretasi itu tidak hanya dilihat dari kuartal ke kuartal. Ya, karena kita harus juga lihat dari tahun sebelumnya, year on year istilahnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan 2016 di kuartal 2 tahun lalu itu 5,07. Ya, jadi kalau kita lihat dari kuartal dari secara year on year itu ada penurunan di periode yang sama. Nah, jadi itu yang kita melihat perbandingannya dibanding. Pak Arief dari kuartal 1 gitu, tapi kalau year on year kita melihatnya jadi terjadi koreksi. Betul, karena kalau dari kuartal ke kuartal kan momen itu kan berbeda-beda. Jadi contohnya begini, di kuartal 2 saat sekarang ini kemarin itu ada Lebaran dan Ramadan. Di mana biasanya setiap tahun konsumsi itu meningkat pada momen tersebut, ya kan? Jadi kalau kemudian di kuartal 1 meningkat di kuartal 2 itu ya wajar saja karena memang ada momen yang mendorongnya. Tapi harusnya justru lebih panen ya. Justru lebih panen semestinya, ya? Bukan cuma naik 0,01. Nah, kita bandingkan dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu di kuartal 2 belum ada Lebaran. Lebaran itu di kuartal 3. Nah, tapi ternyata di kuartal 2 tumbuh 5,07. Nah, sekarang di kuartal 2 ada Lebaran, ada Ramadan, cuma 4,95. Ya, apakah itu kemudian penurunan? Kalau 4,95 itu artinya tumbuh memang positif. Tidak sampai kontraksi minus misalkan seperti belanja pemerintah yang minus 1,93. Tapi kan ada tren penurunan. Nah, jadi kalau kita
memulainya satu begitu ya. Nah sekarang kita daya beli, ini karena ini berbeda. Nah karena konsumsi dan daya beli dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, karena konsumsi itu turun bisa dua, satu bisa karena daya belinya memang turun, yang kedua memang daya belinya sebetulnya kuat atau mungkin tetap, mereka cuman mengerem belanjanya. Nah kalau kita lihat dari daya beli, apakah naik atau turun? Nah ini kita mesti melihat lagi segmen-segmen ya. Nah kalau kita lihat dari beberapa data ya, terutama golongan menengah ke bawah ya, dan terutama yang di perkotaan, baik itu buruh bangunan, apakah itu pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, bahkan buruh tani pun semuanya secara real, data dari BPS juga secara real, pendapatan realnya dikurangi dengan inflasi bukan nominal ya, nominal mungkin naik. Nah realnya itu turun, itu turun. Sejak tahun lalu itu turun. Buruh tani saja yang relatif stagnan, tapi stagnannya buruh tani itu artinya bukan berita bagus karena mereka tuh sebetulnya start upahnya sudah rendah, artinya kalau mereka miskin tetap terus miskin. Baik Pak Faisal, saya mohon maaf saya harus jeda terlebih dahulu. Tadi kita berhenti di menengah ke bawah, nanti akan dilanjutkan karena sesaat lagi kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business. Dan saya masih bersama Pak Muhammad Faisal, Direktur Core yang saat ini masih bersama saya. Pak, tadi kita berhenti dari analisis Anda yang memotret seperti apa pola konsumsi masyarakat segmen menengah ke bawah. Sekarang mungkin kita ke menengah ke atas seperti apa Pak? Nah kalau kita melihat menengah ke atas, ini kita lihat satu contohnya dari, kalau kita lihat dana pihak ketiga di perbankan ya. Kita asumsikan bahwa orang-orang yang punya rekening di bank itu adalah memang orang bukan menengah ke bawah, yang tidak terlalu bankable ya. Jadi menengah lah paling tidak ya. Nah ini kalau kita lihat DPK itu meningkatnya cukup bagus ya, dan terutama peningkatan itu dalam valuta asing yang lebih tinggi juga dibandingkan yang rupiah. Nah artinya kalau secara pendapatan semestinya ya kita bisa simpulkan secara agregat itu ada peningkatan ya, ada peningkatan. Nah tapi ternyata kalau kita lihat dari sisi penjualan hampir di semua sektor itu turun ya. Bahkan makanan yang semestinya paling resilient itu pun stagnan ya kan, minuman sudah kontraksi malah ya. Nah jadi ini kita bisa melihat bahwa ada indikasi memang delayed purchase atau kelas menengah ini mulai menahan belanjanya. Sayangnya kita tidak bisa, saya atau terutama tidak bisa melihat membedah lagi di antara DPK ini sebetulnya yang menengah ataskah yang dominan meningkat ataukah yang menengah agak ke bawah. Ya karena kalau saya bisa menduga ini sebetulnya kalau yang menengah agak ke bawah itu memang ada pengaruh juga dari penurunan pendapatan dia. Jadi bisa jadi ada perbedaan besar itu antara dua kategori ini. Cuma kita tidak bisa lihat itu ya. Tapi kalau kita lihat dari hasilnya di mana penjualan itu rata-rata turun, retail itu juga turun, bahkan sampai ke hulu, sampai ke industri yang pengolahannya juga ada kontraksi, itu memang berarti itu memang ada penurunan dari sisi konsumsi dari dua penyebab, daya beli yang turun dan juga karena penahanan ditahannya kan konsumsi. Dua sebab ya. Daya beli menurun, Anda sepakat dengan itu. Kita memiliki data Pak Faisal, kita mungkin akan perlihatkan seperti apa rilis data BPS dari sektor usaha. Kita lihat sumber yang berkontribusi kepada produk domestik bruto, kita lihat bersama di plasma. Jadi sektor usaha kita lihat bersama, jadi ada sektor-sektor seperti sektor manufaktur, kita lihat di situ pengolahan yang juga mengalami penurunan, kemudian kita lihat lagi bahwa yang mengalami positif, mengalami kenaikan justru itu sektor konstruksi dan kemudian infokom. Jadi konstruksi sudah hampir pasti itu adalah ketika pemerintah mengenjot sektor infrastruktur. Betul. Kita lihat bersama. Oke, di sini dia. Pak Faisal, nah itu dia, kita lihat bersama. Secara year on year memang kita mengalami penurunan dari 5,18% dan 5,18% tadi seperti Anda katakan atau Bulana tadi mengatakan itu, Anda mengatakan bahwa tanpa ada momentum lebaran di situ padahal ya. Kita lihat di sana Pak yang positif mengalami penurunan secara kuartalan itu ada sektor konstruksi dan infokom. Tapi perdagangan itu turun jauh sekali Pak, dari 0,66 ke 0,51 ya. Begitu juga dengan industri pengolahan. Industri pengolahan ini kan identik dengan pabrik ya. Jadi pabrik kenapa nggak mau produksi pasti ada pertimbangan khusus. Dia mau produksi, ada orang yang mau beli nggak kan gitu ya. Selanjutnya kita lihat, kita memiliki data juga mengenai emiten retail Pak Faisal, kita lihat bersama masih di plasma.
Ini adalah beberapa kinerja emiten retail, Pak. Kita lihat bahwa pendapatan emiten kita lihat masih mengalami pertumbuhan, tapi mereka mengalami pertumbuhannya tidak sesuai ekspektasi mungkin begitu ya. Jadi MIDI dan Dinet itu masih oke lah, tapi Hero dan Rals itu yang mengalami. Hero kita lihat karena dia makanan saja, jadi dia kehilangan momentum lebaran gitu karena kita lihat tidak mampu mengenjot kinerjanya. Rals juga naiknya sangat tipis ya. Jadi ini Hero yang paling terpukul tampaknya pada momentum kuartal kedua ataupun pas sepanjang semester 1 2017. MAPI yang masih main di segmen menengah atas tampaknya masih oke, tapi mungkin juga harusnya bisa kinerja lebih baik. Retail ini menjadi refleksi mungkin Pak, belanja orang-orang belanja nggak sih di emiten-emiten ini. Pak Faisal, saya kembali ke pertanyaan saya bahwa kemudian muncul perdebatan daya beli nggak turun kok. Bahkan ada juga yang menganalisis bahwa kemudian itu bergeser karena belanja online. Anda sepakat, Pak Faisal? Kalau seandainya hanya disebabkan belanja online, semestinya yang menurun hanya retail. Menurun hanya retail, oke. Hulunya tidak, kan? Industri pengolahan maksudnya. Ya, hulunya industri pengolahan, industri pengolahan ini tetap kuat semestinya kalau hanya disebabkan karena pengalihan dari cara membeli, ya kan? Tapi kenyataannya yang turun itu bukan hanya retail yang konvensional, yang offline, ya tapi juga pabriknya. Jadi artinya ini memang bukan hanya cara membelinya yang bergeser, tapi memang sudah konsumsinya itu turun. Sehingga dampaknya itu bukan hanya lagi dihilir di retail, tapi sudah sampai ke hulunya. Itu saya pikir agak persisten ya, karena kalau misalkan hanya beberapa saat itu pabrik itu mungkin tidak terlalu menahan, tapi kalau sudah sampai banyak sektor-sektor industri manufaktur yang turun, itu berarti memang sudah cukup persisten ini penurunan konsumsi. Pak Faisal, menurut Anda tadi mungkin juga kita sudah barengi dengan Bulana bahwa kita sama-sama tahu TDL naik secara gradual, kemudian pencabutan subsidi untuk 900 kV ampere itu juga sangat mempengaruhi alokasi belanja ataupun spending masyarakat. Masih tersisa hanya 6 bulan Pak Faisal. Tadi Bung ataupun Mas Arief tadi sudah mengatakan akan coba diplomasi perdagangan, kemudian investasi. Cukup nggak sih Pak Faisal Anda memproyeksi untuk mengejar target di 5,2%? Ya, pertama target 5,2% bisa saya pastikan, kemungkinan besar itu tidak akan tercapai. Tidak tercapai? Tidak tercapai 5,2%. 5,1 pun akan sangat sukar sekali kalau hanya dengan waktu 1 semester ini. Tapi kalau kita berpikir coba konstruktif ya, karena kita tidak negatif thinking. Jadi caranya bagaimana lalu untuk sisa waktu 6 bulan ini? Saya pikir yang paling penting adalah akar permasalahan ya. Nah tadi saya sudah bilang bahwa penurunan konsumsi terutama, karena ini kan 55% dari PDB kita ya, konsumsi rumah tangga. Nah ini ada penyebabnya daya beli dan juga ditahannya belanja. Nah, saya pikir mungkin ditahannya belanja ini sedikit lebih besar pengaruhnya daripada penurunan daya beli. Ya, kalau kita lihat dari data-data tersebut. Nah, artinya yang penting adalah selama 6 bulan ini bagaimana pemerintah memberikan stimulus bagi masyarakat untuk mau berbelanja normal. Kira-kira stimulus yang paling efektif hanya dalam 2 kuartal apa? Kalau dulu kita kenal BLT, nggak mungkin lagi BLT karena anggaran udah nggak mungkin lagi diolah lagi kan, karena sudah disetujui. Apa sih yang paling efektif hanya dalam 1 semester? Jelas bukan BLT, Mbak. Karena kalau BLT itu kan menengah ke bawah ya. Nah, ini yang saya maksudkan adalah menengah ke atas. Nah, jadi kepercayaan, trust daripada menengah ke atas ini untuk dia mau spending secara normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu adalah diantaranya saya pikir tadi sudah disebutkan oleh Bulana, diantaranya adalah memang sejak ada tax amnesty ya. Jadi ada dampak langsung di mana perusahaan-perusahaan harus melakukan efisiensi, tapi saya pikir ada juga dampak tidak langsung secara psikologis. Ya, jadi sejak adanya tax amnesty semester 2 tahun lalu sampai walaupun sudah selesai di Maret ya, tapi setelah itu kan pemerintah lalu ada inovasi perpajakan dari mulai menurunkan PTKP. Karena ada target penerimaan juga kali ya. Lalu ada akses terhadap rekening bank, ekstensifikasi cukai dan sebagainya. Itu membuat takut. Ya, saya pikir ada efek psikologis begitu ya, yang bukan hanya dampak secara langsung tadi disebutkan, tapi ada efek psikologis yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap daya beli mereka, ya kestabilan daripada kemampuan mereka untuk berbelanja ke depan itu jadi agak berkurang, dan itu terkonfirmasi dengan survei Bank Indonesia untuk indeks kepercayaan konsumen itu menurun di bulan Juni. Ya untuk di bulan Juni tapi untuk 6 bulan ke depan, artinya untuk selama semester 2 tahun ini. Lantas Pak Faisal, menurut Anda pemerintah harus ngapain?
Nah itu, jadi saya pikir pertama, saya pikir bangkitkan kepercayaan itu jangan lagi pertama ditakut-takutin gitu. Ya, jangan kita butuh memang penerimaan ya. Saya tahu dari sisi fiskal itu ruangnya itu terbatas ya. Sangat terbatas saya pikir. Jadi pertama itu dalam kondisi seperti sekarang, saya pikir harus lebih hati-hati lagi dalam memberikan move yang sifatnya itu tidak dimaksud intimidatif mungkin, tapi bagi pelaku usaha itu jadi terintimidasi. Satu, yang kedua saya pikir saya tidak hanya ingin singgung fiskal saja. Saya pikir ruang moneter itu jauh lebih luas saat ini daripada fiskal. Ya, saya pikir kenapa tidak ada terobosan baru dari sisi moneter untuk menolong kondisi ini? Karena ruang lebih besar itu ada di moneter. Contohnya saja sekarang misalkan suku bunga masih di level 4,75%, di mana kalau kita lihat diturunkan berarti. Ya diturunkan, ya. Dan itu yang dilakukan banyak negara seperti di Eropa dan juga di Amerika. Baik, Pak Faisal, Muhammad Faisal, Direktur Center of Reform on Economics Core. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi proyeksi Pak Faisal bahkan dibawa sulit sekali untuk mendapatkan di 5,1%. PR untuk pemerintah hingga akhir 2017. Terima kasih Pak Faisal sudah bersama kami.